Para ulama menjelaskan ada perbuatan-perbuatan anak yang bermanfaat buat orang tuanya yang telah meninggal dunia. Yang pertama, anak hendaknya banyak berdoa, mohonkan ampun buat orang tuanya. Al-Quran mengajarkan doa yang bunyinya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Kalau sama muslim, Allah perintahkan saling mendoakan, tentu yang utama untuk orang tua kita. Demikian Nabi SAW sehabis mengubur jenazah sahabatnya, Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun buat saudaramu ini, wasalu lahu tasbita, doakan dia agar bisa menjawab pertanyaan kubur, fa innahul an yus'al, karena sekarang sedang ditanya. Kalau sama muslim, Nabi perintahkan kita saling mendoakan, tentu yang utama untuk orang tua kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi menyebutkan tentang keutamaan doa untuk orang tua yang telah meninggal. Nabi bersabda, innallaha la yarfa'u darajata abdi sholih fil jannah. Sesungguhnya Allah ada kalanya mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Seorang hamba yang soleh tiba-tiba derajatnya naik di surga, meningkat. Maka hamba itu bertanya, ya Rob, kenapa kok derajat saya naik? Maka Allah menjawab, bi istighfari waladikalah. Ini lantaran istighfar anakmu yang ditujukan untuk dirimu. Jadi jamaah sekalian, waktu senggang, kapan saja, di mana saja, biasakan kita berdoa untuk orang tua kita. Ada doa yang terkenal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita baca doa ini sehari 10 kali saja, kalau setahun berarti 3.600, kalau 10 tahun 36.000. Sebanyak itu doa kita panjatkan. Masa iya Allah nggak ampuni dosa orang tua kita? Atau doa ketika salat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu boleh kita baca di luar salat jenazah. Kita ingat foto orang tua kita, peninggalan orang tua kita, kita ucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wabil khusus saat-saat yang mustajab, turun hujan itu mustajab, tengah malam, sepertiga malamnya akhir itu mustajab. Dan ketika di tempat yang mustajab seperti orang jamaah haji, itu kesempatan dia berdoa di raudhah dan seterusnya buat kedua orang tua. Yang kedua, berbuat baik pada orang tua yang telah wafat. Yang kedua adalah anak segera melunasi hutang-hutang orang tua. Ketika orang tua wafat, anak hendaknya segera lunasi hutang orang tuanya. Karena hutang orang tua ini merupakan tuntutan sampai hari kiamat. Nabi bersabda, nafsul mu'min mu'alaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim itu masih tergantung, belum dirasakan kebaikannya sampai hutangnya lunas terlebih dahulu. Jadi anak yang soleh, anak yang baik sama orang tuanya, ketika orang tuanya wafat, hendaknya segera lunasi hutang-hutang orang tuanya. Kalau hutang-hutang belum dilunasi, si mayit belum merasakan amal soleh yang dia kerjakan di dunia. Untuk itulah ketika kita sayang sama orang tua, lunasi hutang orang tua. Karena Nabi pernah mengancam tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya hutang. Dan orang tua biasanya hutang itu untuk kemaslahatan keluarga, beli rumah, beli mobil, beli kendaraan, bahkan untuk biaya anaknya kuliah. Kadangkala orang tuanya ngutang di kantor. Naif kalau anaknya sukses, dia nggak mau bayarkan hutang orang tuanya. Ini yang kedua, berbuat baik pada orang tua yang telah wafat, anak bayarkan hutang-hutang orang tua. Dan bayar hutang itu nggak perlu lempar tanggung jawab. Kalau kita yang mapan, kita bayar. Kalau kita yang mampu, kita bayar semuanya, tanpa harus patungan terhadap anak-anak yang lainnya. Yang ketiga, berbuat baik pada orang tua yang telah wafat. Yang ketiga adalah anak menjaga harta warisan orang tua. Yang dimaksud menjaga harta warisan artinya anak jangan sampai bertengkar masalah harta warisan. Seringkali terjadi orang tua wafat, anak-anaknya malah ribut masalah warisan.
Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah gara-gara harta warisan. Kalau bahasa sinetronnya warisan berdarah. Gara-gara warisan terjadi pertumpahan darah. Makanya ayat waris itu Allah rinci jelas dalam surah An-Nisa dari ayat 6 sampai ayat 14. Lengkap ayat waris. Tidak ada hukum waris di dunia yang selengkap hukum Islam. Tujuannya apa? Supaya nggak ribut keluarga. Bahkan di akhir ayat waris Allah mengancam, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan dia melanggar hukum Allah, hukum waris diantaranya, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Azab yang pedih, orang yang tidak mau tunduk dengan hukum Allah. Sekarang terjadi, orang tua ribut, anak malah ribut masalah warisan. Sengketa waris ini sengketa sosial di masyarakat. Umumnya begini. Maka jamaah sekalian, sayang sama orang tua, bagikan harta waris dengan benar. Ustadz, kalau pakai hukum Islam kayaknya nggak adil dah. Yeah. Anak laki lebih banyak daripada anak perempuan, 2 kali lipat. Ustaz, keluarga kita sepakat harta waris dibagi rata. Ini kesepakatan yang salah. Sepakat untuk menentang ayat Allah, sepakat untuk durhaka, enggak boleh. Bagikan dulu hukum waris sesuai dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Hukum Allah pasti adil. Anak laki dapat 2 kali bagian daripada anak perempuan, karena anak laki punya kewajiban berikan nafkah. Anak perempuan dapat separuh karena dia tidak punya kewajiban memberikan nafkah. Contoh, anak laki dapat warisan 100 juta. Anak perempuan berapa? 50 juta. Beda jauh Ustaz, bedanya. Iya. Anak laki nanti kalau dia nikah wajib bayar mas kawin kalau kawin. Mas kawinnya 25 juta umpamanya. Tinggal berapa duitnya? 75. Anak perempuan kawin dapat mas kawin. Mas kawin 25 juta. Berapa duitnya? Iya. Jadi kalau perempuan mau nuntut kesamaan hak mulai 2014 harus sama. Laki dengan perempuan. Oke. Mulai besok 2014 kalau kawin gantian, perempuan yang bayar mas kawin. Mau gak perempuan bayar mas kawin? Kata perempuan, gua rugi luar dalam dong. Kan gitu. Nah, hukum Allah pasti adil. Nah, kalau harta warisan dibagikan dengan benar, maka orang tua yang meninggal dapat pahala meninggalkan harta warisan yang bermanfaat. Tapi kalau harta warisannya dibiarkan begitu saja terbengkalai, bahkan jadi kisruh, maka orang tua yang meninggal belum dapat pahala, karena warisannya masih jadi sengketa. Jadi jamaah sekalian, untuk itulah kalau memang sayang sama orang tua, bagikan dengan benar harta warisan itu. Kalau sudah dibagikan, perhatikan, pihak yang sudah dapat memberikan jatahnya kepada yang lain, boleh. Bagikan dulu dengan hukum Islam. Kakaknya udah kaya, dia berikan jatahnya kepada adiknya yang miskin, itu boleh. Jangan langsung bagi rata. Kenapa kita seperti ini? Seperti Yahudi, sami'na wa ata'na. Kami dengar tapi kami mengingkar. Ini yang ketiga. Yang keempat, berbuat baik pada orang tua yang telah wafat. Anak hendaknya menjalankan wasiat orang tua. Menjalankan wasiat orang tua. Wasiat itu apa, Pak? Wasiat itu apa, Pak? Pesan terakhir ya, wasiat. Nah, di dalam Islam, orang sebelum meninggal harus berwasiat. Sekarang orang meninggal nggak punya wasiat. Allah perintahkan kita berwasiat dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
Diwajibkan atas kalian apabila seorang di antara kalian menjelang kematian, menjelang mati, dan dia memiliki harta yang cukup, hendaknya dia berwasiat. Wasiat untuk keluarganya, wasiat untuk orang tuanya, dengan cara yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, sebuah ketetapan bagi orang yang bertakwa. Jadi perintah Allah berwasiat. Sekarang orang meninggal nggak punya wasiat, salah. Makanya sebelum meninggal, orang itu biasanya sakit keras, tiba-tiba dia sembuh. Perhatikan, kan ada orang koma, tiba-tiba dia sadar. Ketika sadar ini, seringkali keluarganya, wah udah sembuh nih, udah baik. Belum tentu, itu dikasih jeda oleh Allah. Tujuannya supaya dia bertobat. Yang kedua, berwasiat. Jadi kalau ada keluarga di rumah sakit, tadinya sudah koma, tiba-tiba dia sadar, itu pertama perintah tobat. Tobat Pak, banyak dosa sih, ya, maksiat aja melotot, ngaji tidur, gitu. Banyak dosa sih, suruh tobat. Yang kedua, suruh berwasiat. Kong, wasiat gak kong, ngkongnya kan akhir hayat. Nah kadang kita ini apa ya, terlalu perasaan. Lu kurang ajar lu, orang tua sakit bukannya doain lu minta wasiat. Kita tersinggung, padahal ini perintah Allah. Kalau seandainya nggak jadi mati, wasiat itu bisa dibatalkan. Sekarang banyak orang meninggal nggak ada wasiat. Wasiat dalam Islam ada dua macam. Pertama, wasiat takwa. Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya, mata buduna min ba'di, apa yang kalian sembah kalau bapak nggak ada nanti. Wasiat pada anak-anak saya, kalau bapak nggak ada umur, jangan sampai kalian pindah agama, jangan sampai diantara kalian tidak sholat, dan seterusnya. Ini wasiat, wasiat takwa. Yang kedua, wasiat harta. Kalau seorang bapak hartanya banyak, maka dia berwasiat agar hartanya itu sebagiannya untuk amal jariah. Saya wasiatin, tolong sepertiga harta wasiat, paling banyak sepertiga. Lebih sepertiga nggak boleh, karena buat ahli waris. Kurang sepertiga boleh, seperempat, seperlima, seperenam. Kalau bapak wafat nanti, tolong seperlima harta bapak wakafkan untuk musola, untuk masjid. Buat apa? Buat amal jariah si bapak itu. Nah anak yang soleh ketika orang tuanya berwasiat, maka tunaikan wasiat orang tuanya supaya jadi amal jariah orang tuanya. Kita ini durhaka. Bapaknya berwasiat, tanahnya buat musola, sama anaknya surat wasiatnya diumpetin, tanahnya dijual, masuk kantong pribadi. Ini anak durhaka. Ini wasiat. Di dalam Islam, wasiat itu hukumnya ada 5 wasiat. Pertama, ada wasiat yang wajib hukumnya, wajib berwasiat. Ini wasiat hutang piutang, wajib wasiat. Pada keluarga saya, anak istri saya wasiatkan. Pertama, ini rumah masih ngutang, ini mobil masih ngutang, motor juga masih ngutang, panci masih ngutang. Jadi bapaknya sohibul ngutang, dia ngutang terus. Wasiat ini, wasiat hutang piutang wajib. Yang kedua, ada wasiat hukumnya sunnah, sunnah berwasiat, yaitu wasiat takwa. Saya wasiatin anak-anak saya supaya kalian tetap sholat. Sholat itu sudah perintah Allah, sudah perintah Rasul, cuman dikuatkan dengan wasiat. Nah ini sunnah, sunnah hukumnya, sunnah berwasiat. Biasanya kalau orang punya wasiat, anak takut, lu sholat, lu nggak sholat cekek bapak lo. Yang ketiga, ada wasiat hukumnya mubah. Mubah itu boleh dilaksanakan wasiatnya, boleh tidak. Orang tuanya wasiat, kalau seandainya saya wafat, tolong anak saya ini sekolah di fakultas kedokteran, saya pengen anak saya jadi dokter. Maka meninggal bapaknya, keluarganya mampu tidak masukin ke fakultas kedokteran,
uang masuknya 200 juta. Anaknya pinter enggak? Gitu. Kalau enggak ya sudah, enggak wajib. Mubah ini jadi dokter. Ya sudahlah, jadi tukang bekam aja lah. Gitu. Ya kan, sama-sama ngobatin ya kan. Bekam keliling. Ya. Yang keempat ada wasiat yang makruh, yaitu hukumnya makruh kalau diturutin, yaitu wasiat yang membebani keluarga, yang memberatkan keluarga. Berwasiat bapaknya, tolong kalau bapak nggak ada umur, bapak pengen dikubur di San Diego Hill, Kerawang ya kan. 1 lubang 1 miliar, mahal, nggak usah diikutin. Udah kubur yang dekat, Kober. Insya Allah nggak bangun deh mayatnya. Nah yang kelima ada wasiat yang haram. Wasiat yang haram adalah wasiat yang menyangkut warisan. Ini haram. Kalau bapak wafat, tolong warisannya bagi rata ya. Ini nggak boleh, haram nih. Wasiat nggak boleh menyangkut warisan. Bapak meninggal nanti, tolong anak pertama jatahnya yang di sana, anak kedua jatahnya yang di sini, rumah ini, dan seterusnya. Ini wasiat haram. Nggak boleh wasiat menyangkut warisan. Warisan sudah ada ayatnya. Wasiat itu di luar waris. Kalau bapak nggak ada umur, tolong sebagian harta itu buat ustadz yang ngajar tuh di musola kemarin tuh. Nah itu boleh tuh. Ya kan? Hah? Yang pura-pura nggak dengar nih pak. Nah itu boleh kalau begitu, seandainya, ya kan? Nah ini, jadi yang keempat bahasan tadi, berbuat baik pada orang tua yang telah meninggal. Yang keempat, anak menjalankan wasiat orang tua. Yang kelima, berbuat baik pada orang tua yang telah wafat. Yang kelima, yaitu anak membayar nazar orang tua. Atau nazar ya, orang bersumpah, berjanji kepada Allah, ya Allah, saya nazar, kalau anak saya lulus jadi PNS, saya mau sedekah 10 juta. Ini nazar. Dalam Islam, nazar itu makruh. Kenapa? Kata Nabi, nazar itu tidak diucapkan kecuali orang yang pelit. Dia mau sedekah kalau anaknya lulus jadi PNS. Kalau nggak lulus, nggak jadi. Bu nggak sedekah bu, nggak lulus anak saya. Jadi hitung-hitungan, nazar itu makruh. Cuman kalau sudah terlanjur nazar, nazar itu ditunaikan. Kalau orang tua punya nazar, nazarnya belum dibayar, keburu meninggal, anak bayarkan nazar orang tua. Sebelum nanti orang tuanya dituntut pada hari kiamat. Waktu itu aja mas kalian, ketika orang tua wafat, anak lihat apakah orang tuanya itu punya nazar atau tidak. Kalau punya nazar belum sempat ditunaikan, tunaikan. Saya nazar, kalau anak saya lulus jadi PNS, saya mau tawaf keliling Ragunan. Tawaf di Ka'bah nih, kelilingin Ragunan, ya kan? Tapi kalau udah terlanjur nazar, dia harus kelilingin Ragunan. Yang keenam, berbuat baik pada orang tua yang telah wafat. Yang keenam, anak menyambung hubungan kerabat orang tua. Anak menyambung hubungan famili orang tua. Sering terjadi orang tua meninggal, itu keluarga putus. Kalau kata orang Betawi bilang mati obor. Putus hubungan keluarga. Ini nggak boleh pak. Sebagai anak harusnya ketika orang tua wafat, hubungan keluarga dijaga. Nah, mumpung masih hidup, wajib hukumnya kita memperkenalkan anak kita. Nina, paman, om, tante, bibi. Nina, teman kantor bapak, sahabat bapak. Kalau bapak nggak ada umur, kamu hubungan dengan mereka. Jangan sampai putus. Zaman sekarang anak-anak itu nggak mau nyambung hubungan keluarga. Dia lebih senang kumpul dengan teman sekolah, teman main, geng motor. Gitu. Jarang orang anak tuh mana ke rumah paman,
nggak dekat dengan keluarga. Ini krisis zaman sekarang. Jadi bapak yang benar, kenalkan keluarganya dulu. Kalau bapaknya ada masalah dengan pamannya, anak jangan dilibatkan. Nah, jangan ke rumah paman ya. Bapak lagi selek nih. Gue lagi selek. Gaul juga bapaknya. Bapak lagi selek nih. Gitu. Nah, Nabi SAW adalah sosok orang yang sangat kuat menyambung hubungan keluarga. Ketika Khadijah wafat, Nabi seringkali motong kambing. Dagingnya itu diberikan kepada keluarga Khadijah. Walaupun Khadijah sudah wafat, Nabi tidak lupa dengan keluarga Khadijah. Ini dia, Pak. Jadi ini wajib hukumnya, wajib. Makanya kalau kita pulang kampung kemarin, ya, kita sempat itu temui keluarga kita. Kalau toh nggak sempat kita pulang kampung, paling tidak duitnya sampai transfer. Mohon maaf pada keluarga di kampung, saya nggak bisa pulang kampung, nggak kehabisan tiket, tapi saya sudah transfer 100 juta. Gitu. Yang di kamu juga seneng, nggak apa-apa mas. Ya Kak. Yang penting kan pulusnya ya Kak. Orangnya mah sering ketemu ya. Nah ini silaturahim. Jadi orang tua senang ketika wafat mereka, keluarganya rukun. Sedih mereka ketika mereka wafat, keluarganya jadi nggak rukun. Yang ketujuh, perhatikan ya. Berbuat baik pada orang tua yang telah meninggal. Yang ketujuh adalah anak melanjutkan perjuangan orang tua. Anak melanjutkan perjuangan orang tua. Jadi seorang anak harus tahu apa sih kelebihan bapak ibunya. Ketika bapak ibunya wafat, perjuangannya itu diteruskan. Ini bukan politik ya, lanjutkan. Itu politik gitu. Jadi anak harus tahu apa sih kelebihan ibunya. Kalau ibunya dulu umpamanya waktu hidup peduli dengan orang puasa. Kalau buka puasa ibunya bikin takjil buat di masjid, 20 bok, 30 bok buat makan takjil. Meninggal ibunya, anak terusin kebaikan ibu agar nama baik ibunya harum. Bapaknya peduli dengan masjid, memberikan sumbangan rutin tiap masjid. Meninggal dunia, anak terusin kebaikan bapaknya. Seringkali orang tua wafat, anak itu justru jadi tambah nggak benar. Nama baik orang tua jadi rusak. Harusnya nama baik orang tua itu jadi bagus. Pak, saya ceramah di Cempaka Putih, Hotel Cempaka seberangnya. Habis sholat Jumat, tiba-tiba saya dipegang jamaah masjid, Ustaz, makan siang dulu. Ternyata yang ngajak makan itu dia punya restoran Padang. Saya makan situ. Saya tanya, Pak, memang Ustaz di sini harus makan di sini Pak, ruang makan ini? Iya Ustaz. Setiap penceramah yang ceramah di tempat kami makannya di sini. Kenapa? Karena dulu yang ngundang makan itu adalah orang tua kami, bapak kami. Bapak kami udah meninggal Ustaz. Kami sepakat keluarganya tetap akan mengundang Ustaz habis ceramah makan di tempat kami. Itu bagus. Ya, paham Pak ya? Nah, paham nggak? Yang ketujuh paham ya? Habis ceramah diajak. Jadi yang ketujuh ini anak melanjutkan perjuangan orang tua. Yang kedelapan, ya, kita sebentar aja lah. Memang masih warming up ya kan, masih mulai. Yang kedelapan, berbuat baik pada orang tua yang telah wafat. Yang kedelapan adalah anak membersihkan nama baik orang tua. Kalau orang tua waktu hidup punya banyak kesalahan, anak wajib minta maaf. Biasanya sebelum jenazah disolatkan, itu wajib tampil anaknya pada masyarakat, kerabat, sahabat. Kalau orang tua kami punya salah, tolong bukakan pintu maaf. Ini wajib hukumnya. Kalau kejahatan harta harus dikembalikan. Kalau bapaknya dulu koruptor, ngambil duit negara, harus kembalikan. Kami kembalikan
duit yang diambil oleh bapak kami, balikan. Duit hambalang, simulator, ya kan, duit sapi, ya kan, balikan sebelum bapaknya diazab. Kalau bapaknya dulu punya mental maling, suka ngambil tanah orang, tanah kosong, main patok, tanah Tuhan katanya, kan suka ada tuh ya, tanah Tuhan main patok aja, enak aja loh tanah Tuhan katanya. Ketika bapaknya mati, maka tanah itu harus dikembalikan yang pemiliknya. Karena dalam Islam mengambil sejengkal tanah dengan zolim, tanah orang diambil, dikalungkan 7 bumi pada hari kiamat. Woi, orang kita ya nggak buat tanah kosong, tanah Tuhan. Ya, pertama lempar dulu besi tua. Kalau 2 hari nggak ada yang teriak, langsung patok dah. Usaha dagang Haji Jainal. Ini nggak boleh, ya, melegalkan kejahatan orang tua. Yang ke-9, berbuat baik pada orang tua yang telah wafat. Yang ke-9 adalah anak tampil mengurus jenazah orang tua. Yang berhak mengurus jenazah orang tua itu anak. Mengkafankan, mandikan, kafankan, sholatkan, menguburkan, itu haknya anak. Walaupun boleh dikasih orang lain, tapi kesempatan anak. Kita kan nggak bisa, hampir mandiin nggak bisa, kafanin nggak bisa. Anak kita biasanya apa? Nangis, sama naur kembang deh di atas kuburan, bunga apa, air mawar, nggak ada manfaatnya. Yang bagus tuh dia ngurus anak, mandikan, kafankan. Wabil khusus nyolatin jenazah, anak tampil jadi imam jenazah orang tua. Kenapa harus anak? Pertama, perintah Quran, wa ulul arham ba'duhum awla'u bi ba'din fi kitabillah. Hubungan rahim satu dengan yang lainnya lebih berhak sesuai dengan kitabullah. Ketika orang tua yang meninggal, anak berhak jadi imam. Yang kedua, kenapa anak? Kalau anak yang jadi imam adalah lebih khusyuk mendoakan orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya sendiri. Yang ketiga, kenapa harus anak? Kalau anak yang jadi imam, itu kebanggaan buat orang tuanya. Bangga orang, ketika dia jadi mayit, yang jadi imam adalah darah dagingnya sendiri. Sayang, anak sekarang ini nggak bisa sholat jenazah, nggak bisa. Facebook bisa, Facebook, ya kan. Twitter bisa dia. Sholat jenazah nggak bisa. Makanya nasihatin, nak, kalau bapak nggak ada umur, kamu jadi imam ya. Jangan kasih orang lain kesempatan. Pengabdian terakhir, anak jadi imam jenazah orang tua. Yang terakhir, yang 10, berbuat baik pada orang tua yang telah wafat. Yang ke-10 adalah anak hendaknya banyak beramal soleh. Anak banyak beramal soleh. Kenapa? Karena dalam Islam, setiap kebaikan anak otomatis orang tuanya dapat. Otomatis. Setiap kebaikan anak, nggak perlu harus saya transfer buat orang tua saya, nggak perlu, otomatis. Apakah yang wajib ibadahnya atau yang sunnah, zakat, puasa, sholat, haji, semuanya itu otomatis dapat. Kenapa? Karena anak adalah hasil jeripayah orang tua. Nabi bersabda, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak kalian adalah hasil usaha kalian. Setiap kebaikan anak, orang tua dapat. Untuk itulah, kalau kita sayang sama orang tua kita yang telah meninggal, harusnya kita lebih semangat ibadah. Karena ibadah kita akan dirasakan oleh orang tua kita. Ketaatan kita hari ini bermanfaat buat orang tua kita. Sayangnya sekarang ini orang tua nggak ada, anak malah tambah bejat, tambah rusak zaman sekarang. Inilah 10 kebaikan untuk orang tua yang telah meninggal. Masih ingat Pak? Yang pertama apa? Ya, lupa. Yang pertama apa? Banyak berdoa, ya kan? Mohonkan ampun buat orang tua. Yang kedua, anak bayarkan hutang orang tua. Yang ketiga, anak menjaga harta warisan orang tua. Yang keempat, anak menjalankan wasiat orang tua. Yang kelima, anak membayar nazar orang tua. Yang keenam, anak menyambung hubungan kerabat orang tua. Yang ketujuh, anak melanjutkan perjuangan orang tua.
Yang kedelapan, anak membersihkan nama baik orang tua. Yang kesembilan, anak tampil mengurus jenazah orang tua. Dan yang terakhir, anak banyak beramal soleh, yang otomatis amal soleh anak itu bermanfaat buat orang tua. Ya, demikian. Sampai sini dulu. Nggak ada tanya jawab, ya. Biar penasaran besok ngaji lagi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.